CFX itu kita mendapatkan izin dari Bapepti tahun 2023 bulan Juli. Fungsi tugas CFX itu sudah ada tertera waktu kita lahir, itu ada di dalam Perba, dan sekarang sudah dijelaskan juga di POJK, Peraturan OJK. Yaitu pada intinya Pak, CFX itu harus mengawasi dan mencatat seluruh perdagangan aset kripto di Indonesia. Dengan fungsi pengawasan, dan kita juga mencatat, sehingga kita juga harus memastikan bahwa perdagangan yang terjadi itu benar, transparan, dan berintegritas. Jadi nanti turunannya banyak Pak. Memang kenapa CFX itu lahir, pemerintah sudah sangat tepat ketika melihat perdagangan kripto ini harus diawasi. Ujung-ujungnya untuk mengamankan dana nasabah atau masyarakat. Lembaga clearing di kripto ini sudah ada, namanya KKI, dan untuk kustodiannya yang bertanggung jawab untuk mengelola aset kriptonya itu ada di ICC. 3 lembaga inilah yang sudah mengkomplitkan ekosistem kripto di Indonesia. Bursa sebagai pengawas dan mencatat perdagangan, lembaga clearing KKI itu untuk yang fiatnya nasabah, jadi 100% dana fiat nasabah kripto harus disimpan dan dikelola oleh KKI Clearing. Begitupun juga aset kriptonya. Ini dikelola oleh ICC sebagai lembaga kustodiannya. Sehingga dengan tujuan untuk mengamankan baik itu aset fiat sama aset kriptonya nasabah itu bisa terwujud. Karena perdagangan kan masih di pedagang, masing-masing pedagang. Namun kalau dulu yang megang fiatnya juga megang asetnya itu juga di pedagang, sekarang udah ditarik ke lembaga-lembaga independen. Yang membuat berbeda sebetulnya, selain dari jenis aset yang diperdagangkan, juga operasional di kripto ini 24 jam Pak. Kalau di pasar saham, pasar efek itu ada jam operasinya, dan ada libur kalau lebaran itu libur, kita nggak ada. Kita 365 hari dalam setahun, 7 days a week, 24 jam. Bursa CFX ini merupakan bursa kripto pertama di dunia Pak, yang memang resmi mendapatkan izin dari negara untuk mengawasi seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia ya, di negara lain itu belum ada yang seperti bursa yang mengawasi seperti ini. Karena kenapa? Kalau di negara lain, makanya semua perdagangan atau trading platformnya itu mereka selalu nyebutnya exchange kan? Exchange. Karena mereka sudah dianggap bursa. Perdagangannya di situ, mereka yang mengelola fiatnya atau duitnya nasabah, mereka yang menyimpan asetnya kriptonya nasabah. Jadi ketiga fungsi yang tadi saya terangkan itu ada dalam satu perusahaan ini, exchange ini. Sehingga yang pemerintah Indonesia melihat bila ada terjadi apa-apa, kan ini udah banyak sekali terjadi, apakah memang dengan sengaja maupun tidak sengaja, ini tidak ada yang mengawasi lagi. Ya, Pak, ya? Dan semuanya udah di dalam satu lembaga atau satu perusahaan ini, bila dibawa kabur udah selesai. Itulah kenapa kami lahir. Nah, jadi tantangannya adalah kita tidak ada referensi. Kita benar-benar mesti memastikan, karena kita yang pertama menemukan suatu sistem, mekanisme, dan formula yang baik dan terbaik untuk kebutuhan ini. Salah satu tugas kita adalah bagaimana melakukan edukasi literasi kepada masyarakat, juga kepada baik itu yang sudah mengadopsi kripto maupun yang baru mau masuk ke dunia kripto. Kita lakukan banyak edukasi literasi. Kita memberikan pemahaman yang benar akan itu aset kripto, karena memang sebelumnya kan dihubung-hubungkannya banyak dengan hal yang negatif. Apakah scam ataukah fraud, money laundering. Ini yang perlu diperjelas juga. Diedukasi. Diedukasi bahwa fungsi kripto itu banyak hal yang positif. Produk investasi bisa, banyak industri yang juga sudah memakai teknologi blockchain ini. Kalau kita mau bertransaksi kripto, kami Pak sangat menyarankan untuk yang di Indonesia itu di platform pedagang-pedagang yang sudah resmi berizin dan diawasi oleh kami dan OJK. Jadi saat ini sekarang sudah ada
pedagang aset keuangan digital. Nah, setelah melalui platform yang berizin ini, tentunya harus we have to do our homework lah, riset. Kita mau beli kripto apa, mesti tahu dulu. Semua kripto pasti use case-nya beda-beda, penggunaannya beda-beda, marketnya beda-beda, karakternya beda-beda, baca white paper-nya, lalu tanya kepada diri kita juga, kita itu seperti apa? Apakah kita mau investasi jangka panjang? Apakah kita hanya trader aja? Ini mesti disesuaikan. Jadi pelajari dulu tujuannya apa untuk kripto. Yang paling penting, Pak, kita jangan mikir mau cuannya aja, mau untungnya aja. Tapi kita mesti siap dengan risikonya kalau loss. Itu akan mempengaruhi seberapa besar kita akan alokasi dana kita untuk di kripto ini. Misalkan investasi sekian persen dari dana saving saya mungkin ke kripto, orang berbeda-beda. Jadi risk appetite-nya itu akan beda-beda. Jangan hanya FOMO. Ikut-ikutan. Wah, dengar yang ini kayaknya begini-begini, beli padahal nggak tahu itu barangnya seperti apa, janganlah. Sekarang ini nasabah-nasabah yang di pedagang itu ada yang pribadi, ada yang institusi, namun semuanya ada persyaratan-persyaratannya. Termasuk mereka semua harus melalui KYC, Know Your Customer. Di situ kalau yang pribadi ya itu pastinya akan diperiksa dulu KTP-nya, fotonya benar apa tidak, dan akan terhubung ke Dukcapil segala macam. Nah, Pak, selain investment, apakah edukasi CFX juga termasuk kalau orang mau melakukan transaksi, Pak? Karena kan, ya ini bicara awal, Pak ya. Betul. Orang menggunakan kripto untuk bisa beli mobil. Ya. Itu terjadi udah di negara lain ya. Kan banyak tuh, Pak. Betul, tapi memang di Indonesia belum bisa, Pak. Karena kita juga mesti melihat undang-undang yang ada di negara kita, di mana alat pembayaran yang sah di negara Indonesia masih rupiah, Pak. Currency negara lain pun tidak boleh, apalagi aset kripto juga masih belum boleh. Selama undang-undang ini masih berbunyi demikian, ini belum bisa menjadi payment. Namun, Pak, dalam suatu proses payment ini kan prosesnya cukup panjang dan cukup banyak membutuhkan teknologi yang salah satunya menurut saya, Pak, blockchain ini atau teknologi kripto ini bisa dipakai menjadi salah satu part dalam membantu agar perpindahan dana atau pembayaran itu bisa lebih efektif dan efisien. Contoh kedepannya nanti, misalkan kita cross border payment, selama itu ada diregulasi dengan baik, walaupun nanti itu diterimanya kedua ujung sama ujungnya itu menerimanya fiat, tapi proses di tengah-tengahnya memakai kripto atau teknologi blockchain itu menurut saya mestinya dimungkinkan. Dimungkinkan ya. Iya, karena itu sebetulnya teknologi yang memungkinkan untuk lebih cepat dan lebih efektif lah. Lebih murah biayanya. Nah, yang penting selama ini diaturnya dengan baik. Nah, ini mungkin kita berharap lagi menuju untuk bagaimana meregulasi tentang ini, tapi masih tetap sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan juga salah satunya adalah tokenisasi yang lagi sekarang prosesnya banyak yang sudah masuk di sandbox-nya OJK. Tokenisasi sehingga dengan adanya tokenisasi ini akan mempermudah, contoh Pak, misalkan surat utang negara bisa ditokenisasi sehingga bisa lebih fraksional, menjangkau marketnya lebih luas, Pak. Iya, lebih banyak. Lebih banyak, iya. lebih kecil. Iya, karena dipecah ya, Pak. Betul, ya? Kayak Bitcoin misalkan, sekarang kan juga fraksional. Walaupun harganya sekarang udah 1 miliar lebih, tapi orang mau beli dengan 200.000 aja bisa.